Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi diskusi kita. Jadi Pak Bupati sudah jelang 2 tahun ini Forum Demokrasi Gorontalo. Baru malam hari ini break iklannya ada hiburan orang lalu lalang di depan lagi. Baik, saya beri kesempatan Pak Bupati tadi menanggapi beberapa komentar ya, silakan. Iya, makasih. Jadi memang benar fashion ini selama 3 hari kemarin malam itu bertema kelapa. Jadi bagus penampilan mereka. Yang kedua kemarin Kerawang dan hari ini Perjuangan. Luar biasa karena memang kami Limboto menjadi, kita canangkan kota kreatif ada 3. Fashion, kuliner, dan musik. Tadi Pak Nixon ini luar biasa beliau sampaikan. Beliau betul-betul bisa melihat fenomena di Gorontalo soal kepemilikan tanah dan kepemilikan kelapa. Jadi ada yang punya tanah tapi kelapanya orang lain. Ini menunjukkan pertama bahwa kelapa ini gampang diberi kepada orang lain atau dijual ataupun digadaikan. Dan kebanyakan gadaikan. Ini berarti potensi kelapa untuk menjadi alat ekonomi itu luar biasa. Itu satu. Yang kedua, tadi disarankan kalau perlu kita datakan, saya kira existing ini penting. Jadi ini Pak Kadis Pertanian, mungkin melalui BPP kita mulai datakan bagaimana kelapa kita soal kepemilikan antara lahan dengan kelapa itu sendiri. Sehingga ini perlu kita pecahkan bersama agar supaya kepemilikan ini bisa kita selesaikan. Antara lain mungkin melalui dana kur dan sebagainya sehingga status kepemilikan itu bisa kita buat dengan baik. Kemudian yang ketiga, tata RT RW-nya. Jadi pengembangan kelapa ini juga harus didasarkan kepada rencana tata ruang sehingga di mana ada pemukiman, di mana bukan pemukiman ini harus jelas. Supaya tidak terjadi tumpang tindih antara kepemilikan kelapa dengan kepemilikan lahan. Dan yang terakhir saya kira dengan konsep bahwa kelapa ini menjadi alat ekonomi modal bagi masyarakat yang cepat bisa dijual dan sebagainya, maka berarti kita terus dorong terus bagaimana penanaman kelapa ini. Agar supaya kelapa tetap eksis di Gorontalo. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang kaitannya dengan produktivitas, mungkin ini Ibu Jelvina nanti akan menjelaskan juga. Memang benar ini perlu kita dorong, kalau kita bandingkan juga dengan Filipina mungkin lebih tinggi ataupun di India. Sehingga kita berharap kita terus lakukan perbaikan-perbaikannya. Kemudian yang berikut derivasi atau produk-produk memang ini yang kita harus dorong. Problema perkelapaan di Gorontalo termasuk Indonesia adalah hanya mengolah satu jenis. Padahal kalau kita ambil kelapanya yang utuh banyak produksinya. Ada kokofit dan sebagainya. Dan hari ini alhamdulillah melalui pameran ini bisa kita lihat banyak produk seperti itu. Contohnya untuk kokofit, koko fiber dan sebagainya. Saya punya bahkan jadi lukisan Pak. Bisa kita lihat di tempat yang sebelah ini. Berikut dari Pak Igrisa, tadi ada harapan bahwa kelompok tani, ini saya kira bagian dari yang kita harus kelola dengan baik dan ini melalui BPP kita lakukan. Termasuk untuk mendorong pendampingan maupun edukasi bagi seluruh petani kita. Terakhir masalah tadi disampaikan soal kita ini kalau sebagai pemimpin jangan hanya berpikir pada periode itu. Seorang pemimpin harus berpikir jangka panjang. Kalau hanya periodenya ya mungkin tanaman jangka pendek saja yang dilakukan. Padahal kita ini sebagai pemimpin juga menyiapkan anak-anak muda kita. Menyiapkan masa depan kita. Oleh karena itu di dalam kegiatan ini juga kami melihatkan anak-anak. Ada SMK, ada mahasiswa tadi dari Kulaku ya. Itu mereka para pendampingnya adalah anak-anak muda. Sehingga saya berharap seorang pemimpin begitu. Jadi jangan hanya melihat jangka pendek tapi bagaimana jangka panjang.
tanpa saya pun kelapa ini harus berkembang. Gitu. Itulah kita siapkan seluruh rakyat, terutama anak-anak muda kita. Saya kira mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Igrisa, Pak Nixon juga soal ini sebenarnya kita tidak, forum demokrasi hari ini bukan politik. Kita bicara ekonomi dan ekologi hari ini Pak Hadi ya. Tapi sudah merembet ke sana karena memang sudah waktunya ini kita bicara berbagai politik karena tahun depan.